pemilih teman-teman. 2000 lebih saya turun ke lapangan. Masih banyak rakyat yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak banjir dan tanah longsor yang kini melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini bukan sekedar insiden alam biasa, ini adalah bencana ekologis yang berskala luas. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu atau GRAB menggelar aksi Damai Solidaritas untuk Kemanusiaan pada Kamis 25 Desember 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat terdampak banjir besar yang melanda Aceh dan Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Diketahui aksi damai tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana banjir Aceh Sumatera sebagai bencana nasional. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Serambi News, Jafarudin. Selamat sore rekan Jafarudin, silakan dengan laporan Anda. Baik, Iraka dari Aceh Utara dapat dilaporkan bahwa benar sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu atau yang disingkat dengan GRAB menggelar aksi damai solidaritas untuk kemanusiaan pada Kamis 25 Desember 2025 di halaman kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lucukur, Kabupaten Aceh Utara. Aksi ini dimulai setelah siang sekira pukul 13 dengan berkumpul di kawasan Libong. Kemudian sejumlah elemen masyarakat tersebut yang tergabung dalam GRAB melaju atau konvoy ke kawasan Luksukon yang berjarak sekitar 1-2 km dari arah Libong. Selain itu juga masyarakat dari kawasan Paten Labu, kemudian Bakia Barat dan dari Luksukon juga berkumpul di kawasan Landing dalam rangka menggelar aksi damai tersebut. Tujuan dan maksud aksi itu adalah untuk mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana banjir besar yang melanda 18 kabupaten di Aceh, kemudian juga di Sumatera dan juga di Sumatera Barat sebagai banjir nasional. Hal ini karena dilihat dari segi jumlah korban dan juga dari segi kerusakan infrastruktur yang sangat parah sehingga menyebabkan sampai dengan pada hari ini seperti rumah sekolah dan juga infrastruktur lainnya, jembatan dan ini rusak parah. Kemudian juga dari segi jumlah korban kalau untuk di Aceh Utara sampai dengan pada hari ini sudah mencapai 205 orang yang ditemukan sudah meninggal akibat di bawah arus banjir. Selain itu juga ada sekitar 6 orang yang sampai saat ini itu masih dalam proses pencarian. Nah, aksi ini juga para pendemo juga membawa sejumlah bendera putih yang menyatakan bahwa sebagai simbol menyerah ataupun tidak sanggup untuk dalam penanganan banjir. Selain itu juga mereka membawa bendera bintang bulan ke lokasi aksi tersebut dan juga simbol-simbol ataupun atribut dari UN ataupun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengesankan ataupun sebagai simbol bahwa permintaan kepada PBB ataupun Perserikatan Bangsa untuk ikut membantu penanganan kemanusiaan ataupun banjir yang terjadi di 3 provinsi di Indonesia. Namun aksi tersebut ujungnya berakhir ricuh, terjadi bentrok antara para pendemo dengan aparat TNI di lokasi tersebut sehingga menyebabkan sejumlah masyarakat mengalami luka. Bahkan dari video yang beredar di media sosial juga terlihat bahwa ada oknum TNI yang memukul warga sipil dengan menggunakan senjata laras panjang. Selain itu juga seorang jurnalis bernama Fazil di Luksemawe juga handphonenya itu sempat dirampas oleh polisi dan saat ini sudah dilakukan pelaporan dan Aliansi Jurnalis Independen di Luksemawe mengecam tindakan tersebut. Selain itu anggota MPR RI Azahari Cagai, kemudian juga anggota DPD RI asal Aceh Haji Umar juga mengecam tindakan represif
yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap sipil. Karena itu mereka meminta supaya Pangdam kemudian juga Damrem untuk menindak terhadap oknum yang melakukan tindakan represif dari masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat yang ingin disampaikan dalam aksi demo tersebut adalah bukan untuk meminta agar Presiden Prabowo Subianto itu menetapkan banjir yang terjadi pada 26 November 2025 itu sebagai bencana nasional dilihat dari kerusakan tersebut. Saat ini para korban yang menjadi pemukulan oknum di TNI tersebut sudah melakukan visum dan merencanakan akan melaporkan kejadian tersebut ke Pangdam di Banda Aceh. Demikian, Raka. Sebuah tragedi kemanusiaan yang kembali terjadi di Tanah Serambi cukup miris teman-teman. 2 minggu lebih saya turun ke lapangan. Masih banyak rakyat yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak banjir dan tanah longsor yang kini melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini bukan sekedar insiden alam biasa. Ini adalah bencana ekologis yang berskala luas yang dibiarkan oleh otoritas lingkungan yang bersedia termasuk aktivitas ilegal. Berdasarkan perkembangan situasi terkini hingga tanggal 25 Desember 2025, data korban terus bertambah dan menunjukkan tingkat kedaruratan yang semakin tinggi. Korban meninggal mencapai 1.030 orang, korban hilang sebanyak 206 orang, pengungsi 8.940 orang. Kami daripada pihak perwakilan organisasi masyarakat sipil meminta kepada Bapak Presiden untuk segera menetapkan status bencana Aceh sebagai status bencana nasional. Yang kedua, memobilisasi sumber daya penuh negara. Intervensi anggaran penuh penetapan status bencana nasional adalah kunci untuk membuka akses langsung ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa hambatan birokrasi yang sangat diperlukan untuk penanganan dan rekonstruksi berskala masif, dan ini mustahil ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri. Yang ketiga, penyerahan tenaga dan alat. sebuah tragedi kemanusiaan yang kembali terjadi di Tanah Serambi cukup miris teman-teman. 2 minggu lebih saya turun ke lapangan. Masih banyak rakyat yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak banjir dan tanah longsor yang kini melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini bukan sekedar insiden alam biasa. Ini adalah bencana ekologis yang berskala luas yang dibiarkan oleh otoritas lingkungan yang bersedia termasuk aktivitas ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.